Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yakni terkait web Katrigo. Di sini saya sendiri, Nabila Eka Syafitri, 3 digit tim terakhir 204. Saya Anissa Masarani Hasim dengan 3 digit terakhir 190. Saya Anggita Laudia Sudrajat dengan 3 digit terakhir 186. Saya Berliana Mesintia S dengan 3 digit NIM terakhir 196. Dan saya sendiri Fitriza Khairunisa dengan 3 digit NIM terakhir 212. Baik, di sini untuk mengawali dari presentasi ini, saya akan memberitahu terlebih dahulu terkait registrasi user dari web ini. Untuk user melakukan registrasi akun baru dengan mengisi form pendaftaran, di sini user mengisi data registrasi, mengisi terkait nama pengguna, email, dan juga kata sandi. Lalu user dapat mengklik button daftar, dan user akan dialihkan ke laman login. Lalu untuk skenario kata sandi tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, maka secara langsung sistem mendeteksi bahwa email tidak valid dan registrasi dibatalkan sementara hingga user memperbaiki nama pengguna email. Nah, lalu selanjutnya di laman login, di sini user melakukan login ke dalam web Katrigo dengan memasukkan nama pengguna dan juga kata sandi. Nah, untuk skenario alternatif, jika user memasukkan nama pengguna atau kata sandi yang salah, maka sistem secara otomatis menampilkan tampilan nama pengguna tidak terdaftar atau kata sandi salah, lalu dapat dilakukan dengan melakukan registrasi atau lupa kata sandi. Nah, dengan cara sendiri, user memasukkan nama pengguna dan juga kata sandi, lalu user diarahkan ke halaman home dari web Katrigo. Lalu selanjutnya, ini adalah berisi laman pemesanan, yang dimana laman pemesanan ini user melakukan pemesanan produk dengan mengklik button menu yang ada di web Katrigo dan melakukan checkout. Nah, sebelum ke step-stepnya, saya akan memberitahu skenario alternatif. Di sini yang pertama user mengisi form pemesanan tetapi data tidak lengkap atau salah. Lalu sistem menampilkan pesan kesalahan atau data tidak valid dan user harus melengkapi data yang benar sebelum melanjutkan. Nah, untuk stepnya sendiri, user memilih terlebih dahulu catering mana yang ingin dikunjungi untuk melakukan pemesanan. Nah, jika sudah user mengklik catering mana yang ingin diinginkan, lalu user secara langsung dialihkan ke laman menu catering. Lalu terdapat beberapa button di laman pemesanan, yakni terdapat button beranda, catering, pesanan, nasi kotak, nasi tumpeng, lauk, dan juga minuman. Lalu user dapat mengklik beberapa pilihan yang ada di laman pemesanan. Akan muncul button pesanan dan user diharap mengisi jumlah pesanan yang akan dipesan, lalu user mengklik button checkout dan akan muncul pop-up konfirmasi pemesanan. Nah, ini pesan, lalu akan ada checkout dan konfirmasi pemesanan. Seperti itu. Oke. Nah, jika sudah, user diarahkan untuk mengklik pesanan terlebih dahulu untuk meng-cross-check apakah pesanannya sudah masuk atau belum. Nah, jika sudah, maka user akan dialihkan ke laman logout. Bisa kembali dulu. Nah, di laman logout ini sendiri, user itu keluar dari sesi web untuk menggunakan tombol logout yang ada di website. Lalu untuk skenario alternatifnya, sebelum itu user mengklik button logout, lalu secara langsung akan muncul pop-up apakah Anda yakin ingin keluar, dan user mengklik OK, maka secara langsung user dialihkan ke laman home. Nah, user mengklik tombol logout, lalu user mengklik OK pada button, apakah Anda yakin ingin keluar, lalu user diarahkan ke halaman awal pada web Katrigo seperti yang pada tampilan ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, yang selanjutnya kita akan beralih ke web admin. Untuk tampilan web admin, tampilan awalnya disediakan tulisan login admin. Yang pertama, admin akan mendaftar terlebih dahulu untuk membuat akun. Untuk ID skenario-nya sendiri ada UCR 0202, yaitu web telah aktif dan siap digunakan, lalu memiliki email dan password untuk daftar. Nah, untuk skenario alternatifnya sendiri, menggunakan ID SCA 020201, yaitu jika data yang diisi oleh admin tidak lengkap, maka tombol daftar tidak akan berfungsi dan ada pemberitahuan untuk mengisi di bagian yang kurang. Lalu, untuk skenario normalnya sendiri yang menggunakan ID SCN 020201, admin akan mengklik daftar, lalu muncul halaman daftar akun, lalu admin akan mengisi dan memasukkan data yang diperlukan, seperti nama lengkap, email, password, jabatan, dan jenis kelamin. Lalu admin akan mengklik tombol daftar jika sudah selesai. Lalu sistem akan menyimpan data dan informasi baru akan tersimpan ke database kategori. Lalu, sistem akan menampilkan halaman awal login. Lalu selanjutnya yaitu skenario login dengan ID UCR 0201, yaitu web admin telah aktif dan siap digunakan. Halaman login aktif dan siap digunakan, admin sudah memiliki email dan password yang terdaftar. Untuk skenario alternatifnya sendiri, jika masuk login, memencet klik login, dan email yang dimasukkan atau password yang dimasukkan salah, maka sistem akan menampilkan pop-up dengan alasan kegagalan, yaitu email tidak terdaftar. Admin dapat menginput ulang dan membuat akun baru. Lalu, yang selanjutnya dengan ID SCA 020102, jika admin login tetapi mengisi data tidak lengkap, seperti email atau password yang tidak lengkap, maka sistem akan memberitahukan untuk mengisi di bagian tersebut. Lalu yang selanjutnya ada SCA 020103, jika admin lupa password atau email, admin bisa mengklik lupa password untuk membuat akun baru atau mereset email dan password baru. Lalu untuk skenario normalnya, admin dapat memasukkan email dan password, lalu mengklik login, maka sistem akan melakukan cek validasi email dan password, dan dashboard admin akan ditampilkan. Untuk yang selanjutnya ada skenario logout dengan ID UCR 0203, yaitu web admin telah aktif dan siap digunakan, lalu tombol logout aktif dan bisa digunakan, lalu admin memiliki keinginan untuk benar-benar logout. Untuk skenario alternatifnya, jika admin tidak ingin benar-benar logout, bisa mengklik tombol cancel pada pop-up. Bisa klik tombol batal, lalu dapat merefresh jika tidak keluar. Nah, untuk sekretariat normalnya sendiri, yang pertama admin dapat mengklik nama atau profil di ujung kanan atas. Admin dapat mengklik tombol logout, lalu dapat mengklik tombol logout lagi. Lalu sistem akan memverifikasi dan muncul di halaman pertama lagi login admin. Untuk yang selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah skenario untuk profile.
di mana di profile sendiri, yang pertama, admin telah login, kemudian web admin dan data profile telah aktif dan siap untuk digunakan. Di sini kita bisa lihat di bagian sebelah kiri itu terdapat beberapa data. Di sini kita akan masuk ke dalam data profile, di mana data profile sendiri itu hanya bisa melakukan read dan juga delete data. Yang pertama adalah ID UCR 0204R dengan nama read profile dengan aktor admin, di mana admin telah login, web admin dan data profile telah aktif dan siap untuk digunakan. Post conditionsnya, data profile muncul di database, di mana skenario alternatif dengan ID SCA020401, jika halaman data profile pada web admin tidak muncul, maka admin dapat merefresh halaman tersebut. Untuk skenario normalnya, dengan ID SCN020401, admin dapat melakukan scroll atau bergulir ke bawah untuk melihat data yang tersimpan. Selanjutnya, dengan ID UCR0204D dengan nama delete profile yang diakses oleh admin, di mana skenario normalnya, yaitu SCN020401, admin melakukan scroll atau gulir halaman ke bawah sampai terlihat data-data profile yang tersimpan di dalam sistem. Admin dapat menekan tombol hapus pada salah satu data profile yang ingin dihapus. Sistem akan melakukan penghapusan data profile tersebut pada database. Data profile yang telah dihapus tidak terlihat kembali pada halaman data profile. Kemudian, di sini kita akan masuk ke dalam skenario kontak, di mana di kontak sendiri itu bisa melakukan create, read, dan juga delete. Kontak dan lokasi, betul. Di sini terdapat ID UCR0205C dengan create kontak yang diakses oleh admin, di mana admin dapat menambahkan data kontak melalui web admin. Dengan skenario normal yang pertama, admin mengakses halaman data kontak. Terdapat kolom tambah data untuk memasukkan data kontak yang ingin ditambahkan admin, seperti nama, email, dan pesan. Selanjutnya, sistem melakukan pengecekan kelengkapan dan format input data agar sesuai. Yang terakhir, admin menekan button tambah dan sistem menyimpan data kontak baru ke dalam database dengan ID otomatis dan kolom aksi untuk menghapus data. Untuk skenario alternatif dengan ID SCA020501, jika admin tidak mengisi salah satu data, maka muncul perintah untuk mengisi bidang tersebut. Dengan ID SCA020502, jika admin tidak mengisi email dengan karakter @ maka muncul perintah untuk menyertakan @ pada email tersebut. Yang ketiga, SCA020503, jika admin hanya menyertakan @ maka muncul perintah untuk memasukkan bagian setelah @ yaitu gmail.com. Selanjutnya, dengan ID UCR0205R dengan nama read kontak yang diakses oleh admin dapat membaca data kontak melalui web admin. Dengan skenario normal, admin dapat melakukan scroll atau gulir halaman ke bawah untuk melihat data yang tersimpan. Skenario alternatif dengan ID SCA020501, jika halaman data kontak pada web admin tidak muncul, maka admin dapat melakukan refresh halaman tersebut. Selanjutnya ada ID UCR0205D dengan nama delete kontak, di mana admin dapat menghapus data kontak melalui web admin. Dengan skenario normal SCN020501, admin melakukan scroll atau gulir halaman ke bawah sampai terlihat data-data kontak yang tersimpan di dalam sistem. Admin dapat menekan tombol hapus pada salah satu data kontak yang ingin dihapus. Sistem akan melakukan penghapusan data kontak tersebut pada database, di mana kita dapat mengklik OK. Maka data yang telah dihapus tidak terlihat kembali pada halaman data kontak. Untuk skenario alternatifnya, jika admin tidak jadi menghapus data kontak, maka admin bisa mengklik button cancel.
Selanjutnya adalah skenario untuk user atau pengunjung. Nah, di sini untuk user sendiri, kita hanya bisa melakukan read dan juga delete. Dengan ID UCR0206R, nama read user yang diakses oleh admin, di mana admin dapat membaca data user melalui web admin. Dengan skenario normal, admin dapat melakukan scroll atau gulir halaman ke bawah untuk melihat data yang tersimpan. Kemudian skenario alternatifnya, jika halaman data user pada web admin tidak muncul, maka admin dapat merefresh halaman tersebut. Dengan ID UCR0206D dengan nama delete user yang diakses oleh admin, admin dapat menghapus data user melalui web admin. Dengan skenario normal SCN020601, admin melakukan scroll gulir ke bawah sampai terlihat data-data user yang tersimpan dalam sistem. Admin dapat menekan tombol hapus pada salah satu data user yang ingin dihapus. Sistem akan melakukan penghapusan data tersebut pada database, di mana kita dapat mengklik OK. Data user yang telah dihapus tidak terlihat kembali pada halaman data user. Bisa di-refresh terlebih dahulu. Dengan skenario alternatif SCA020601, jika admin tidak jadi menghapus data user, maka admin bisa mengklik button batal atau cancel. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan data catering, skenario data catering. Oke, dengan ID UCR0208C dengan nama create or add data catering, aktornya admin. Deskripsinya, admin dapat menambahkan data catering melalui web admin. Preconditionnya, admin di awal telah login, kemudian web admin dan data catering telah aktif dan siap digunakan. Sedangkan post conditionnya, data catering baru telah ditambahkan pada database. Untuk skenario normalnya, dengan ID SCN020801, admin mengklik data catering pada web admin, kemudian sistem menyediakan kolom untuk memasukkan data catering, di mana admin bisa memasukkan data catering mulai dari nama catering, kemudian alamat catering, deskripsi, upload gambar, dan link menu. Kemudian menu, terus admin dapat menekan, sistem memvalidasi kelengkapan dan format input data yang dimasukkan. Kemudian admin menekan button tambah, sistem menyimpan data catering ke dalam database. Baik, untuk selanjutnya skenario alternatifnya dengan ID SCA020801, jika pada saat memasukkan data catering admin tidak lengkap, maka sistem akan menanamkan pesan error bahwa data harus dilengkapi. Kemudian di SCA020802, jika admin memasukkan data catering tidak sesuai format, akan error seperti pada mengupload gambar. Ketika kita mengupload PDF, maka akan error dan meminta admin untuk memasukkan sesuai format. Oke. Selanjutnya ke data catering untuk read dengan ID UCR0208R dengan nama read data catering, aktornya admin. Deskripsi, admin dapat membaca data catering melalui web admin. Preconditionnya, admin telah melakukan login, kemudian web admin dan data catering telah aktif dan siap digunakan. Sedangkan post conditionnya, data catering telah muncul di database. Untuk skenario normalnya, dengan ID SCN020801, yang pertama, admin mengeklik data catering pada web admin, kemudian admin scroll ke bawah untuk melihat daftar data catering. Kemudian sistem di situ menampilkan seluruh data catering dalam bentuk tabel, mulai dari ID catering, nama catering, alamat catering, deskripsi, upload gambar, link menu, dan aksi.
Untuk aksi sendiri itu ada hapus dan ubah. Untuk skenario alternatifnya, ketika data catering tidak masuk pada halaman data catering, maka admin bisa melakukan refresh pada halaman tersebut. Oke, selanjutnya ke ID UCR 0208U dengan nama update data catering, aktornya admin, deskripsi admin dapat mengedit data catering melalui web admin. Preconditionnya, admin telah melakukan login, kemudian web admin dan data catering telah aktif dan siap digunakan. Sedangkan post conditionnya, data catering yang telah diedit telah tertampil di database. Untuk skenario normalnya, SCN 020801, admin menekan button ubah pada salah satu data catering yang ingin diperbarui. Oke, kemudian sistem menampilkan form edit data catering berisi data yang sudah ada. Admin dapat mengubah data catering mulai dari nama catering, alamat catering, deskripsi, upload gambar, dan link menu. Oke, kemudian admin menekan button simpan perubahan. Terus kemudian sistem memvalidasi data dan menyimpan perubahan ke database. Oke, untuk skenario alternatifnya, jika admin tidak mengisi data dengan lengkap, maka akan melancarkan pesan error bahwa data tersebut harus dilengkapi. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika admin memasukkan data catering tidak sesuai format, mungkin di bagian upload gambar kita melakukan PDF, itu tidak bisa, maka kita harus mengupload yang sesuai format, seperti itu. Oke, kemudian jika admin tidak melakukan perubahan, tidak jadi melakukan perubahan, admin bisa menekan button kembali. Oke, selanjutnya dengan ID UCR 0208D dengan nama delete data catering, aktornya admin, deskripsinya admin dapat menghapus data catering melalui web admin. Preconditionnya, admin telah melakukan login, web admin dan data catering telah aktif dan siap digunakan. Sedangkan post conditionnya, data catering berhasil dihapus. Untuk skenario normalnya, admin menekan button hapus untuk salah satu data catering yang ingin dihapus. Kemudian sistem menghapus data catering pada database. Untuk skenario alternatifnya tidak ada. Mungkin bisa next ke bagian data penjualan. Oke, skenario CRUD penjualan dengan ID UCR 0209R, di mana pada bagian penjualan dengan nama read data penjualan, aktornya admin, deskripsi admin dapat membaca data penjualan pada web admin. Preconditionnya, admin telah melakukan login, kemudian web admin dan data penjualan telah aktif dan siap digunakan. Sedangkan post conditionnya, data penjualan telah muncul di database. Skenario normalnya, dengan ID SCN 020901, admin mengeklik data penjualan pada web admin, kemudian admin scroll ke bawah untuk melihat daftar data penjualan. Yang ketiga, sistem menampilkan seluruh data penjualan dalam bentuk tabel, mulai dari ID, nama menu, jumlah pesanan, harga, status, tanggal pemesanan, kode pemesanan, total harga, dan aksi. Untuk aksi sendiri ada hapus dan ubah. Untuk alternatifnya, skenario alternatifnya dengan ID SCA 020901, jika salah satu data penjualan tidak masuk pada data penjualan ini, admin bisa melakukan refresh pada halaman tersebut. Oke, selanjutnya ID UCR 0209U dengan nama update data penjualan, aktornya admin, deskripsi, admin dapat mengedit data penjualan melalui web admin. Preconditionnya, admin telah login, kemudian web admin dan data penjualan telah aktif dan siap digunakan. Post conditionnya, data penjualan yang telah diedit telah tertampil di database. Untuk skenario normalnya, dengan ID SCN 020901, admin menekan button ubah pada salah satu data penjualan yang ingin diperbarui. Oke, kemudian sistem menampilkan form edit data penjualan yang berisi data yang sudah ada.
Di sini, admin hanya bisa mengubah pada bagian status saja yang dimana pilihannya dibatalkan, diproses, dan selesai. Ketika sudah diubah, admin dapat menekan button simpan perubahan, kemudian sistem memvalidasi data dan menyimpan perubahan ke database. Ya, seperti itu. Skenario alternatifnya, skenario alternatifnya dengan ID SCA 020901 jika admin tidak jadi melakukan perubahan untuk data catering, maka admin bisa menekan button kembali. Oke, bisa diklik. Oke, selanjutnya ID UCR 0209D delete data dengan nama delete data penjualan, aktornya admin. Deskripsi admin dapat menghapus data penjualan melalui web admin. Preconditionnya, admin telah login, kemudian web admin dan data penjualan telah aktif dan siap digunakan. Sedangkan post conditionnya, data penjualan berhasil dihapus. Untuk skenario normalnya, dengan ID SCN 020901, admin menekan button hapus untuk salah satu data penjualan yang ingin dihapus. Oke, kemudian sistem menghapus data penjualan pada database. Tidak ada skenario alternatifnya. Mungkin lanjut ke skenario CRUD menu ya. Oke, yang pertama ID UCR 0210C dengan nama add data menu, aktornya admin. Deskripsi admin dapat menambahkan data menu melalui web admin. Preconditionnya, admin telah melakukan login, web admin, dan data menu telah aktif dan siap digunakan. Post conditionnya, data menu baru telah ditambahkan pada database. Untuk skenario normalnya, dengan ID SCN 021001, admin mengeklik data menu pada web admin, kemudian sistem menyediakan kolom untuk memasukkan data menu. Di sini, admin bisa memasukkan data menu mulai dari ID catering, terus nama menu, deskripsi, harga, dan kategori. Oke, selanjutnya admin menekan button tambah, kemudian sistem menyimpan data menu baru ke dalam database. Bisa back, Ica, tolong. Oke, di situ kita mengisi ID cateringnya dengan isi nomor 1. Untuk nama menunya bebas, Kategori, bentar. Saya pandu ya, Ica. Untuk ID cateringnya bisa diisi nomor 1. Nama menunya bisa diisi nasi goreng atau bebas. Terus di bagian deskripsi bisa diisi bebas. Untuk harga bebas. Untuk kategorinya bisa dimasukkan nasi. Dengan N-nya besar. Oke. Admin bisa menekan button tambah. Oke, bisa scroll. Terus kemudian sistem menyimpan data menu baru ke dalam database, ya. Oke. Selanjutnya skenario alternatifnya di SCA 021001, jika admin memasukkan data yang tidak lengkap, maka sistem akan melampirkan pesan error bahwa data harus dilengkapi. Terus yang kedua, SCA 021002, jika admin memasukkan data tidak sesuai formatnya, maka sistem akan melakukan pesan error bahwa data harus sesuai format. Mungkin di bagian harga itu harus sesuai format, seperti itu. Oke, selanjutnya ID UCR 0210R dengan nama read data menu, kemudian aktornya admin. Dengan deskripsi admin dapat membaca data menu pada web admin, preconditionnya admin telah login, kemudian web admin dan data menu telah aktif dan siap digunakan. Untuk post conditionnya, data menu telah muncul di database. Skenario normalnya,
SCN 02-1001, admin dapat mengeklik data menu pada web admin, kemudian admin scroll ke bawah untuk melihat daftar data menu. Situ, sistem menampilkan seluruh data menu dalam bentuk tabel mulai dari ID menu, ID catering, nama menu, deskripsi harga, kategori, dan aksi. Untuk aksinya sendiri ada hapus dan ubah. Untuk skenario alternatifnya, jika salah satu data menu tidak masuk pada database tersebut, maka admin bisa meng-refresh pada halaman tersebut. Oke, selanjutnya ID UCR 0210 update. Dengan nama update data menu, aktornya admin, deskripsinya admin dapat mengedit data menu melalui web admin. Preconditionnya, admin telah melakukan login, kemudian web admin dan data menu telah aktif dan siap digunakan. Sedangkan post conditionnya, data menu yang telah diedit telah tertampil di database. Oke, untuk skenario normalnya yang pertama SCN 021001. Admin menekan button ubah pada salah satu data menu yang ingin diperbarui. Oke, kemudian sistem melakukan from edit data menu berisi data yang sudah ada. Admin dapat mengubah data menu mulai dari ID catering, nama menu, deskripsi, harga, dan kategori. Setelah sudah, admin menekan button simpan perubahan. Kemudian sistem memvalidasi data dan menyimpan perubahan ke database. Oke, buat skenario alternatifnya, jika admin memasukkan data tidak lengkap pada sistem, maka sistem akan melakukan pesan error bahwa data harus dilengkapi. Ya, seperti itu. Kemudian, jika admin tidak memasukkan datanya tidak sesuai format, maka sistem akan mengeluarkan pesan error bahwa data harus sesuai format, terutama di bagian harga. Terus, jika admin tidak jadi melakukan perubahan untuk data menu, maka admin bisa menekan button kembali. Ya. Oke. Selanjutnya ada ID UCR 0210D atau nama delete data menu. Aktornya admin, deskripsi admin dapat menghapus data menu melalui web admin. Preconditionnya, admin telah melakukan login, kemudian web admin dan data menu telah aktif dan siap digunakan, sedangkan post conditionnya data menu berhasil dihapus. Untuk skenario normalnya, admin menekan button hapus untuk salah satu data menu yang ingin dihapus. Oke, kemudian sistem menghapus data menu pada database. Untuk skenario alternatifnya tidak ada. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitriza. Bisa dilanjutkan? Baik, selanjutnya kita akan masuk ke skenario CRUD dari admin. Nah, CRUD dari admin ini dengan ID UCR 0207C, di mana dengan nama create atau add admin, aktornya adalah admin, dengan deskripsi admin dapat menambahkan data admin baru melalui web admin dan page data admin. Preconditionnya adalah admin telah login dan web admin telah aktif dan page data admin siap digunakan. Di sini ada page data dari admin. Nah, setelah itu plus conditionnya adalah data admin baru telah ditambahkan pada database dan terlihat pada page data admin. Nah, skenario normalnya dengan ID SCN 020701, admin memasukkan data admin baru yang lengkap, contohnya di sini ada nama, lalu jabatannya, dengan emailnya, dan juga passwordnya. Lalu admin mengklik ke tombol tambah, lalu sistem akan menyimpan data baru dan menampilkan semua data adminnya. Nah, di sini skenario alternatifnya dengan ID SCA 020701, jika datanya tidak lengkap, maka akan ada pesan seperti ini untuk melengkapinya. Selanjutnya ada CRUD dengan ID UCR 0207R dengan nama read atau lihat data admin. Aktornya adalah admin dengan deskripsi admin dapat melihat data admin melalui web admin dan page data admin. Nah, preconditionnya adalah admin telah login, web admin telah aktif, dan page data admin siap digunakan. Post conditionnya ada data admin terlihat pada page data admin. Skenario normalnya dengan ID SCN 020701, di mana admin men-scroll ke bawah sampai terlihat data-data admin yang telah disimpan pada sistem.
Di sini bisa dilihat. Lalu, untuk skenario alternatifnya dengan ID SCA 020701, jika halaman data admin pada web admin tidak muncul, maka admin dapat merefresh halaman tersebut. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya ada ID UCR 0207U dengan nama update atau edit data admin. Aktornya adalah admin dengan deskripsi admin dapat mengubah atau mengupdate data admin melalui web admin dan page data admin. Nah, di preconditionnya adalah admin telah login, web admin aktif, dan page data admin siap digunakan. Post conditionnya data admin yang telah diubah akan disimpan pada database dan terlihat. Skenario normalnya dengan ID SCN 020701 di mana admin scroll ke bawah sampai terlihat data-data admin yang tersimpan pada sistem. Lalu, admin menekan tombol ubah pada salah satu data admin yang ingin diubah. Contohnya yang ini. Nah, lalu sistem akan menampilkan form editnya dan admin akan mengisi atau mengganti data yang ingin diedit. Contohnya, oke. Nah, lalu admin dapat menekan tombol simpan perubahan. Nah, sistem akan menyimpan data yang diubah ke dalam database dan sistem akan mengembalikan pada page data admin. Nah, di sini sudah terubah namanya. Lalu untuk skenario alternatifnya ada dengan ID SCA 020701, jika masukan data admin tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data harus diisi dengan lengkap seperti ini. Akan ada pesan seperti ini. Lalu, dengan skenario alternatif ID SCA 020702, jika admin ingin membatalkan proses ubah data, maka gunakan tombol kembali. Nah, seperti ini. Tidak akan berubah. Untuk skenario berikutnya dengan ID UCR 0207D dengan nama delete atau hapus data admin. Aktornya adalah admin, deskripsinya admin dapat menghapus data admin melalui web admin dan page data admin. Preconditionnya adalah admin telah login, web admin aktif, dan juga page data admin siap digunakan. Post conditionnya data admin yang dihapus akan hilang pada database dan tidak akan terlihat pada web admin. Skenario normalnya admin akan scroll ke bawah sampai terlihat data-datanya. Lalu admin menekan tombol hapus pada salah satu data adminnya. Lalu sistem akan langsung menghapus data admin yang tadi sudah ingin dihapus. Sudah hilang datanya. Lalu tidak ada skenario alternatifnya. Selanjutnya kita akan masuk ke CRUD bagian landing page. Nah, di sini CRUD bagian landing page dengan ID UCR 020111C dengan nama create atau add elemen dalam landing page. Dengan aktor admin dan deskripsi, admin dapat menambahkan elemen baru pada landing page melalui web admin. Preconditionnya itu admin telah login dan web admin siap digunakan dan landing page siap digunakan. Lalu post conditionnya data elemen landing page baru telah ditambahkan. Di sini untuk landing page. Lalu datanya akan terlihat dan sudah ditambahkan. Skenario normalnya dengan ID SCN 021101, admin memasukkan data landing page baru, contohnya seperti ini. Mengisi lengkap dari nama lengkap, terus lokasi, testimoni, dan juga gambarnya. Lalu admin menekan tombol tambah. Sebentar lagi loading. Nah, jika sudah, sistem akan menyimpan data elemen landing page yang baru dan menampilkan datanya pada bagian bawah. Lalu skenario alternatifnya, jika data yang dimasukkan tidak lengkap, maka akan ada muncul tulisan seperti ini. Kalaupun ini diisi, di situ juga akan keluar seperti itu, jika tidak lengkap. Baik, skenario selanjutnya dengan ID UCR 020111R dengan nama read atau lihat elemen landing page, aktornya adalah admin, deskripsinya adalah admin dapat melihat data landing page melalui web admin dan data landing page. Nah, preconditionnya adalah admin telah login, web admin siap digunakan, dan data landing page siap digunakan. Post conditionnya data elemen landing page terlihat. Skenario normalnya adalah admin men-scroll ke bawah sampai data-data elemen landing page terlihat. Oh ya, ini maaf sedikit nge-lag. Dengan ID-nya tadi maaf, ada SCN 021101.
Nah, lalu skenario alternatifnya dengan ID SCA 021101, jika halaman pada data landing page tidak muncul dapat di-refresh. Seperti ini. Lalu skenario selanjutnya dengan ID UCR 020111U dengan nama update atau edit data landing page. Aktornya adalah admin, deskripsinya adalah admin dapat mengubah atau mengupdate data. Lalu preconditionnya admin telah login dan web admin aktif, dan page data landing page siap digunakan. Post conditionnya data elemen yang diubah akan disimpan pada database dan terlihat data yang terbaru. Skenario normalnya dengan ID SCN 021101, admin scroll ke bawah sampai terlihat data-data landing page yang tersimpan pada sistem. Lalu admin menekan tombol ubah pada salah satu elemen landing page-nya. Nah, nanti sistem akan menampilkan form editnya. Admin akan mengisi atau mengganti data yang ingin diedit. Contohnya, Fitriza. Lalu admin menekan tombol simpan perubahan. Nah, sistem akan menyimpan data yang diubah dan sistem akan mengembalikan pada page data landing page. Di sini sudah tersimpan dari Fitriza. Lalu skenario alternatifnya adalah jika masukan pada form editnya tidak lengkap, maka akan keluar pesan untuk mengisi kelengkapan dari datanya. Itu dengan ID-nya SCA 021101. Lalu dengan skenario alternatif ID-nya SCA 021102, jika admin ingin membatalkan proses ubah data, maka dapat mengklik ke tombol kembali. Di sini tetap dengan Fitriza. Lalu selanjutnya dengan ID UCR 0211D dengan nama delete atau hapus data landing page. Aktornya admin dengan deskripsi admin dapat menghapus data landing page-nya. Preconditionnya admin telah login dan web admin dan data landing page siap digunakan. Post conditionnya data elemen yang dihapus akan hilang dari database dan tidak terlihat. Skenario normalnya adalah admin scroll ke bawah sampai terlihat data-data elemen landing page-nya. Lalu admin menekan tombol hapus pada salah satu landing page yang ingin dihapus. Loading. Nah, lalu sistem akan menghapus data pada database dan juga pada webnya, dan tidak akan terlihat lagi pada page data landing page. Tidak ada alternatifnya. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke skenario CRUD About Us dengan ID UCR 020212C dengan nama create atau add elemen pada page About Us atau tentang kami. Nah, aktornya di sini sebagai admin, lalu deskripsinya admin dapat menambahkan elemen baru pada About Us melalui web admin. Lalu preconditionnya admin telah login dan admin siap digunakan dan data About Us atau tentang kami aktif dan siap digunakan. Selanjutnya untuk post conditionnya, untuk data elemen baru yang ditambahkan akan terlihat dan tersimpan pada database. Skenario normalnya dengan ID SCN 021201, admin memasukkan data About Us baru. Contohnya di sini mungkin kamu kontennya perkenalan, lalu kita misalnya upload sesuatu gambar. Nah, jika sudah, admin dapat menekan tombol tambah. Lalu sistem akan menyimpan data elemen baru dari About Us ini dan menampilkan semua datanya di sini. Nah, skenario alternatifnya adalah jika datanya tidak diisi dengan lengkap, maka akan ada pesan untuk mengisinya. Selanjutnya, untuk ID UCR 020212R dengan nama read atau melihat data elemen About Us. Di sini aktornya admin dengan deskripsi admin dapat melihat data About Us melalui web admin. Lalu preconditionnya admin telah login dan web admin dan page About Us siap digunakan. Post conditionnya adalah data elemen About Us terlihat pada web admin. Skenario normalnya adalah admin scroll ke bawah, dengan ID SCR 021201, admin dapat scroll ke bawah sampai terlihat data-data elemen About Us-nya. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu skenario alternatif dengan ID SCA 021201, jika halaman About Us pada web admin tidak muncul, dapat di-refresh.
Oke, selanjutnya kita ke skenario berikutnya dengan ID UCR 02012U dengan nama update atau edit data pada elemen about us. Nah, aktornya admin dengan deskripsi admin dapat mengubah atau mengupdate data about us. Preconditionnya adalah admin telah login, web admin telah aktif, dan page data about us siap digunakan. Post conditionnya data elemen yang diubah akan tersimpan pada database dan terlihat pada page data about us. Skenario normalnya dengan ID SCN 021201, admin scroll ke bawah sampai terlihat data-data about us yang tersimpan pada sistem. Lalu admin menekan tombol ubah pada salah satu data about us yang ingin diubah. Nah, lalu sistem akan otomatis men-scroll ke bawah ke bagian from edit-nya. Lalu admin akan mengisi atau mengganti data yang ingin diedit. Lalu setelah mengisinya, admin dapat menekan tombol ubah. Setelah itu, sistem akan menyimpan data yang diubah ke dalam database, dan sistem akan mengembalikan pada page data about us dan menampilkan data yang diubah. Sudah diubah ya. Lalu, jika masukan data about us tidak lengkap, mohon maaf, tidak lengkap, maka sistem akan, ini untuk alternatif ya, mohon maaf. Jika tidak lengkap, maka akan keluar notifikasi sama seperti biasanya, yaitu untuk mengisi data dengan lengkap. Selanjutnya, untuk skenario berikutnya ada ID UCR 0212D dengan nama delete atau hapus data elemen about us. Aktornya adalah admin dengan deskripsi admin dapat menghapus data about us melalui web admin. Preconditionnya admin telah login, web admin telah aktif, dan page data about us siap digunakan. Post conditionnya adalah data elemen about us yang dihapus akan hilang pada database dan tidak terlihat pada web admin. Skenario normalnya dengan ID SCN 021201, admin scroll ke bawah sampai terlihat data-data elemen about us. Lalu, admin dapat menekan tombol hapus pada salah satu data about us yang ingin dihapus, contohnya yang ini. Lalu nanti sistem akan menampilkan notifikasi yakin ingin menghapus. Lalu admin bisa mengklik OK. Nah, lalu sistem akan menghapus data pada database dan pada about us yang dihapus tidak terlihat pada page data about us. Nah, skenario alternatifnya dengan ID SCA 021201, jika admin berubah pikiran dan tidak ingin menghapus data, maka notifikasi yang tadi bisa, maaf, bisa diklik bagian yang cancel saja. Seperti ini, maka tidak akan terhapus. Selanjutnya kita akan berpindah ke skenario CRUD Home. Yang pertama dengan ID UCR 0213C dengan nama create atau add elemen dalam page home. Lalu aktornya adalah admin, deskripsinya admin dapat menambahkan elemen baru pada home melalui web admin. Preconditionnya admin telah login, web admin telah aktif, dan page data home siap digunakan. Post conditionnya data elemen home telah ditambahkan dan terlihat pada data home. Data home ada di sini. Oke, skenario normalnya adalah admin memasukkan data home yang baru, ada nama produk, contohnya ya nama saya saja. Lalu seperti ini, dengan harganya, upload gambarnya. Nah, ketika sudah mengisi semua, admin dapat menekan tombol tambah. Lalu, setelah menekan tombol tambah, sistem akan menyimpan data elemen home baru dan menampilkan semua data elemen home ya. Sudah ditambahkan di sini. Skenario alternatifnya, jika data yang dimasukkan tidak lengkap, maka akan muncul pesan untuk mengisi data dengan lengkap. Selanjutnya, ada ID UCR 0213R dengan nama read atau lihat elemen home dengan aktornya admin, deskripsinya admin dapat melihat data home melalui web admin. Lalu preconditionnya admin telah login dan web admin telah aktif dan page data home siap digunakan. Post conditionnya data elemen home terlihat pada web admin. Skenario normalnya dengan ID SCN 021301, admin scroll ke bawah sampai terlihat data-data elemen home yang tersimpan pada sistem. Nanti akan terlihat seperti ini. Lalu skenario alternatifnya jika halaman home tidak terlihat atau mungkin ada yang kosong-kosong bisa di refresh.
Seperti itu. Selanjutnya ada ID UCR 02-013U dengan nama update atau edit data elemen home. Aktornya adalah admin. Dengan deskripsi admin dapat mengubah atau mengupdate data home. Preconditionnya adalah admin telah login, web admin aktif, dan page data home siap digunakan. Post conditionnya data elemen home yang telah diubah akan disimpan pada database dan terlihat pada page data home. Skenario normalnya dengan ID SCN 021301, admin scroll ke bawah sampai terlihat data-data home yang tersimpan pada sistem. Lalu, lalu admin akan menekan tombol ubah pada salah satu data home yang ingin diubah, contohnya ini. Lalu sistem akan otomatis scroll ke bawah atau mengarahkan dan menampilkan form editnya. Admin akan mengisi atau mengganti data yang ingin diedit. Misalnya saya ganti ke, ya, misalnya saja seperti itu. Lalu setelah itu, admin dapat mengklik tombol ubah. Nah, sistem akan menyimpan dalam database, lalu akan terlihat terbarukan pada page data home. Selanjutnya, skenario alternatifnya adalah jika masukkan data yang tidak lengkap, maka akan menampilkan pesan bahwa data harus dilengkapi. Contohnya seperti ini. Akan muncul pesan untuk mengisinya. Selanjutnya dengan ID UCR 02013D atau mendelete hapus data elemen home. Dengan aktor admin, deskripsinya adalah admin dapat menghapus data home melalui web admin. Preconditionnya adalah admin telah login, web admin telah aktif, dan page data home siap digunakan. Post conditionnya data elemen home yang dihapus akan hilang pada database dan tidak terlihat pada web admin. Skenario normalnya dengan ID SCN 021301, admin scroll ke bawah sampai terlihat data-data elemen home yang disimpan di sistem. Scroll. Lalu admin menekan tombol hapus pada salah satu data home yang ingin dihapus, contohnya ini. Nanti sistem akan menampilkan notifikasi yakin untuk menghapus, yakin ingin menghapus. Lalu admin dapat mengklik OK. Lalu sistem akan menghapus data pada database dan data home yang dihapus tidak akan terlihat pada page data home lagi. Nah, sudah hilang. Skenario alternatifnya dengan ID SCA 021301, jika admin berubah pikiran dan tidak jadi ingin menghapus data, maka notifikasi yang tadi bisa bisa diklik untuk bagian cancel saja. Maka tidak akan terhapus. Begitu. Baik, untuk semua fitur yang sudah ada sudah ditampilkan. Sekian dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.